Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun anda berada, kita bersama-sama yuk bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya dan para sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Bersama Asep Zainal Muttaqin pada sore hari ini akan saya lanjutkan mengenai mengurus jenazah yang pada beberapa hari yang terlewati pernah saya sampaikan mengenai memandikan ya dan mengkafani jenazah. Maka untuk kesempatan kita pada sore hari ini dalam program Jamaah Jamuan Islamiyah, program pilihan dari Bas Radio FM Tulang Bawang, yaitu tentang menyolati dan menguburkan jenazah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada saat ini banyak sekali umat Islam yang entah itu kenapa ketika ada tetangganya yang meninggal tetapi pada malas-malasan untuk ikut menyolatkan jenazah. Padahal sebenarnya ketika kita mengikuti menyolatkan jenazah bersama dengan orang-orang yang menyolatkan, ini adalah perbuatan yang sangat mulia. Kenapa tidak? Karena kita ingat bahwa suatu saat nanti kita ini kan akan meninggal pula dan akan disolati oleh orang lain. Nah, makanya ada hadis Rasulullah SAW, Shollu qabla an tusholla. Jadi sholatlah kalian sebelum kalian disolatkan. Ini macam-macam ya maknanya. Sholatlah kalian itu artinya laksanakan sholat 5 waktu sebagai kewajiban fardu ain bagi setiap umat Islam yang balik dan berakal sehat. Juga sholatlah kalian juga bersama orang-orang yang sholat ya. Warka'u ma'ar-raki'in, sholatlah bersama orang-orang yang ikutlah ruku bersama orang-orang yang ruku. Baik ruku dalam sholat jamaah maupun dalam sholat mayit tentunya. Nah, tapi kenapa banyak sekali orang-orang yang enggan atau tidak mau mengikuti sholat dengan alasan apa? Menyolatkan mayit kan cuma fardu kifayah. Jadi walaupun hanya satu orang yang menyolatkan kan sudah cukup. Betul, secara hukum fikihnya memang seperti itu. Tapi secara akhlaknya tidak salah jika kita mengikuti mensolatkan mayit bersama orang-orang yang mensolatkan jenazah tersebut. Jika alasannya adalah tidak bisa. Kalau tidak bisa berusaha untuk mempelajarinya. Baik. Kalau alasannya kotor, tidak bawa sarung, oke, pakai celana pun jadi, yang penting menutup aurat. Kalau alasannya tempatnya penuh, oke, bisa bergantian. Karena menyolatkan jenazah ini tidak hanya harus sekali, kalaupun ada berikutnya, rombongan berikutnya yang mau ikut menyolatkan pun boleh. Kalau alasannya malas, oke. Kalau sudah bilang malas, bagaimana kita harus menjawab? Yang jelas, siapa yang melaksanakan dapat pahala, siapa yang tidak melaksanakan tidak dosa dalam hal ini. Tapi apabila kita merasa bahwa sesungguhnya penghormatan terakhir ketika di dunia, kita tidak bisa memberikan sangu apa-apa, tidak bisa memberikan apa-apa, berbuatlah kebajikan walaupun itu hanya bisa ikut memandikan atau mengkafani atau menyolatkan, atau mungkin yang terakhir adalah mengantar ke pemakamannya. Oke. Jika alasannya adalah tidak bisa atau takut salah, maka pada sore hari ini akan saya sampaikan walaupun secara singkat, tidak akan saya memberikan contoh yang panjang-panjang, cukup dengan yang singkat-singkat saja, mudah-mudahan dapat dipahami. Yang pertama, apabila kita memang tidak mampu, jangan jadi imam, ikut saja menjadi makmum dalam salat jenazah.
apa saja bacaannya, masalah bacaan, yang penting ada hafal Fatihah. Ya, kalau Fatihah saya kira orang Islam hafal semua. Iya. Sekalipun tidak hafal banget, memang gak bisa mengucapkannya, masih asing dengan Fatihah, belum bisa. Ikut sholatnya aja, yang penting ada 4 takbiran. Ini bagi orang yang awam banget pun itu udah dapat pahala sebenarnya. Nah, oke lah, secara rangkaiannya akan saya jelaskan. Yang pertama, niat. Ya, niat mensolatkan jenazah. Yang namanya niat, ya. Jadi wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu semua ibadah itu ada dalam hati. Jadi yang berhak mengucapkan niat itu adalah hati. Contoh, niat saya mensolatkan mayit laki-laki ini 4 takbiran fardu kifayah makmum karena Allah. Itu panjangnya. Nah, mau singkatnya, niat saya mensolatkan mayit laki-laki ini 4 takbiran fardu kifayah karena Allah. Nah, ini jika sholatnya sendirian. Jika sholatnya bermakmum maka makmum karena Allah. Sekali lagi, niat saya mensolatkan mayit laki-laki ini 4 takbiran fardu kifayah makmum karena Allah. Saya kira untuk menghafal kalimat tersebut mudah lah ya, apalagi pakai bahasa Indonesia dalam hati. Nah, adapun mengucapkan dengan lisan, yaitu watalafudhu biha sunnatun, mengucapkan usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau mau dibaca silakan dan itu bagus. Seandainya tidak pun tidak masalah dan tetap sah niat walaupun hanya dalam hati, karena tempatnya niat memang dalam hati. Nah, ketika mengangkatkan kedua tangan mengucapkan takbir yang pertama yaitu Allahu Akbar, disitulah letak niat saya mensolatkan mayit laki-laki ini 4 takbiran fardu kifayah makmumkan Allah sambil mengucapkan Allahu Akbar jika mayitnya laki-laki. Jika mayitnya perempuan, niat saya mensolatkan mayit perempuan ini 4 takbiran fardu kifayah makmum karena Allah. Itu masalah niat. Nah, terus setelahnya Allahu Akbar yang pertama yang dibarengi dengan niat tersebut, bacalah surah Al-Fatihah. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Itu yang pertama takbir ya. Kemudian takbir lagi yang kedua, Allahu Akbar, bacalah sholawat semampunya. Mampu pendek, mampu panjang silahkan. Nah, sesuaikan dengan situasi imam. Kalau imamnya panjang, ya kita makmum bisa panjang ikuti. Walaupun masing-masing baca sholawatnya. Imamnya ternyata pendek baca sholawatnya, ya kita jangan memaksakan untuk baca sholawat yang panjang. Jadi ketika takbir yang kedua, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sudah cukup itu sebenarnya. Nah, kalau mau lebih lama ya sebagaimana baca sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim, terus sampai dengan fil alamina innaka hamidum majid. Minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang nggak pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad, beres. Nah, kemudian takbir lagi yang ketiga, Allahu Akbar. Mendoakan untuk ampunan terhadap mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk laki-laki. Untuk perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Gak bisa Ustadz, tapi saya pengen ikut nyelatin. Ikut saja takbirnya, Allahu Akbar. Diem, gak apa-apa. Sah. Enak toh? Nah, kemudian takbir yang keempat, Allahu Akbar. Dikala orang-orang yang bisa membaca, dia membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu wal ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Di saat orang-orang baca itu, kita nggak bisa juga. Tapi kita cuma Allahu Akbar takbir yang keempat. Gimana sah? Sah. Nah, jadi dari awal sampai dengan akhir yang penting hati mengucapkan niat saya menyolatkan mayat laki-laki atau perempuan ini 4 takbiran fardu kifayah makmum karena Allah, itu penting.
Yang kedua baca Fatihah, masa tidak bisa? Bisa lah ya. Yang ketiga Allahu Akbar, yang keempat Allahu Akbar, imam salam ikut salam. Ucap Assalamualaikum, beres. Sama insya Allah pahalanya, baik yang bacaan panjang maupun yang pendek. Kenapa? Karena kita niatnya bukan mau panjang-panjangan doa, bukan mau pendek-pendekan doa, bukan mau cepet-cepetan, tapi niatnya adalah melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dengan didasari ikhlas. Nah, adapun rangkaian-rangkaiannya silakan ikuti apa kata imam saja. Manut imam. Kalau imam setelah sholat kemudian baca doa lagi, bolak-balik kirim Fatihah misalnya, lahul Fatihah, tambah dengan surat-suratan, surat pendek, tambah dengan tahlil, istighfar, ya ikuti saja. Saya tidak biasa seperti itu, ya diam saja. Imamnya assalamualaikum langsung pergi, ya nggak apa-apa. Tergantung kepada situasi, apakah itu waktunya mendesak atau waktunya luang, dan tergantung semuanya kepada keadaan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selanjutnya yang kewajiban berikutnya untuk jenazahnya kaum muslimin adalah mengantarkan ke pemakaman. Nah, mengantarkan. Gak mungkin kan mayit langsung dikubur kalau nggak diantar dulu kan? Tentu diantar. Sampai sana dimakamkan. Nah, kemudian apa yang disebut dengan kuburan itu? Nah, bahwa hufratun, yaitu sebuah galian. Jadi kuburan itu adalah sebuah galian taktumu raihatal mayyiti, yang mana galian tersebut bisa membuat baunya mayit tidak tercium oleh binatang yang buas. Nah itu. Jadi kalau pertanyaannya seberapa dalam galian kuburan itu seharusnya, maka jawabannya adalah paling sedikit adalah galian yang bisa galian tersebut menjauhkan daripada binatang buas untuk menciumnya baunya mayit. Nah, itu minimalnya seperti itu. Nah, kemudian wa akmaluhu, apabila sempurnanya seperti apa dalamnya galian tersebut adalah qomatun wa bastotun, yaitu setinggi ukuran berdirinya manusia, wa bastotun ditambah dengan satu jengkal atau satu telapak tangan. Nah, artinya selain dalam kedalamannya kuburan itu adalah setinggi berdirinya orang yang menggali kubur, ditambah dengan sejengkal ukuran jengkalan tangannya orang penggali kubur. Itu sudah sempurna. Lebih dalam lagi ya kalau memang tidak ada sumber air lebih bagus. Nah, kemudian di situ diberikan namanya lubang. Ada dua macam lubang untuk meletakkan mayat tersebut selain lubang galian yang besar, yaitu ada lubang yang bentuknya kecil di tengah ya, untuk menyimpan seukuran lebarnya badannya mayit di tengah-tengah. Ada juga di pinggir ya, di pinggir di sebelah kiblat. Nah, ini boleh dua-duanya dilakukan. Nah, terus mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol adalah yang di tengah-tengah. Nah, kenapa? Karena untuk mengantisipasi daripada longsornya tanah ya dari bagian atas yang menimpanya. Tapi seandainya tanah itu memang kondisinya bagus, tidak mudah longsor, maka galian di pinggir itu lebih bagus. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang perlu diperhatikan lagi adalah hendaknya tali-tali yang waktu penalian pengkafanan mayit tersebut ketika sudah masuk di dalam galian kuburan itu hendaknya dibuka. Ya, dibuka. Kalau pertanyaannya bagaimana kalau tidak dibuka? Jadi ini bagusnya adalah dibuka ya. Tidak menjadi masalah seandainya lupa membuka. Ya, karena itu kan hanya sebuah benda yang mudah pudar sebenarnya, yang mudah rusak. Tapi sunnahnya adalah dibuka semuanya. Nah, selain itu, wayajibu taujihuhu ilal qiblati. Wajib hukumnya menghadapkan wajahnya mayit, ya artinya badannya tentunya,
badannya mayit wajib dimadepkan ke kiblat. Jadi tidak ada ceritanya mayitnya orang Islam berbaring wajahnya menghadap ke langit, tidak ada, atau mengkurupkan begitu, tidak boleh. Tapi wayajibu tawjihu ila kiblati, wajib hukumnya menghadap ke kiblat. Nah, seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ada sunnahnya lagi, yaitu sunnah hukumnya menyimpan mengenakan ya si pipinya mayit ya ditempelkan ke tanah. Ini sunnah hukumnya. Jadi karena si mayit ini kan antara pundak dengan kepala ini kan renggang ya. Artinya kalau pundak udah jelas terkena sentuhan tanah. Tapi kalau kepala kan artinya kan dia tidak menyentuh kan. Nah, ini sunnah hukumnya diberikan kepalan tanah supaya si pipinya mayit tersebut menyentuh kepada tanah dengan ganjalan tanah yang di kepal-kepal. Nah, bukankah itu kepalan tanah itu untuk untuk menghalangi atau untuk menjadikan supaya mayit itu tidak gelimpang ke belakang, yaitu pun dikasih. Nah, ini kalau mau pakai si mayit itu kalau misalnya bisa ditempelkan pipinya ke tanah, ya tak usah pakai ganjel. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa nyampe ke tanah pipinya, maka itu boleh dikasihkan ganjel dengan kepalan tanah yang bulat-bulat tadi. Selain juga untuk kepalan tanah tersebut diberikan di belakangnya, mulai dari kakinya mayit, ya betisnya, kemudian lututnya, bagian pinggulnya, bagian punggungnya, dan juga bagian di belakang lehernya. Selain itu, nah ini semuanya adalah melakukan kebaikan-kebaikan di dalam menguburkan kepada mayit. Dan selanjutnya ada hal-hal yang setelah melakukan pemakaman ada yang mewajibkan mayit tersebut digali kembali. Seperti apa contohnya? Yaitu yang pertama, ketika seorang perempuan yang meninggal dalam keadaan hamil tua tentunya. Nah, terus dimakamkan. Kemudian ada sebuah kecurigaan bahwasanya bayi yang di dalam itu hidup. Atau dengan kata lain seperti inilah. Orang tersebut meninggal, kemudian di USG, bayinya hidup. Lah ini orang nekat katanya. Orang nekat, nggak usah dioperasi lah. Udah aja, langsung aja pendam sama ibunya katanya. Nah, terus ada orang yang tahu, nggak boleh itu. Itu harus digali karena bayinya hidup kata dokter. Ini wajib digali. Yang kedua, yang diwajibkan digali lagi untuk mayat yang sudah dikubur, yaitu apabila terjadi seperti yang saya katakan tadi, mayat tersebut tidak dihadapkan ke kiblat. Mungkin penguburnya kurang berilmu ya. Dia menghadap ke atas gitu. Nah, ada orang yang ingat, tadi mayatnya itu nggak dimadapkan ke kiblat tapi menghadap ke atas, ke langit. Nah, itu wajib digali lagi. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya yang wajib digali lagi apa? Apabila mayit orang Islam membawa harta benda yang berharga. Nah, misalnya apa? Di pergelangan tangannya penuh dengan emas-emasan ya. Nah, di lehernya penuh dengan bandul-bandul emas yang berharga, atau di apa saja. Nah, itu nggak boleh ya. Nggak boleh itu hukumnya bagi umat Islam. Jadi ketika demikian, maka wajib digali dan diambillah semua harta-harta yang ikut masuk ke dalamnya. Makanya orang meninggal bagi kaum muslimin tidak boleh ada yang membawa harta. Yang dibawa hanya kain kafan beberapa lembar saja. Demikian jamaah rahimakumullah. Nah, yang terakhir bagi yang mau melaksanakan sunnahnya, yaitu sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh para sahabat Nabi. Setelah selesai pemakaman, maka berikan lagi doa kepada mayit, mumpung orang-orang di situ pada berkumpul bersama. Kemudian ditalkin, yaitu dengan diberikan sedikit tausiah tentang apabila ada dua malaikat yang bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, di mana arah kiblatmu, apa imammu, siapa saudara-saudaramu. Itu kan suka ada seperti itu ya, Pak Modin biasanya membaca itu. Itu melaksanakan seperti itu tidak apa-apa. Jadi sebenarnya yang namanya mayit itu adalah
orang yang sudah mati, tapi sebenarnya ketika mereka sudah dikubur, maka mereka pun mendengar apa yang kita bicarakan di atasnya itu, di atas bumi. Nah, ketika mereka mendengar, maka ketika kita berucap, memberikan contoh-contoh jawaban apabila dari dua malaikat yang bertanya tersebut, kita memberikan contoh-contoh jawaban, mereka itu sebenarnya mendengar. Walaupun secara hakikatnya yang bisa menjawab adalah amal perbuatannya, bukan dari diktean orang-orang yang memberikan talqinan di atas pekuburannya. Tapi pada hal yang sebenarnya adalah semata-mata bukan memberikan pelajaran kepada mayat tersebut, tapi juga sebenarnya adalah memberikan pelajaran kepada orang-orang yang masih hidup, yang mendengarkan kalimat-kalimat talqin tersebut. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi iktibar bagi orang-orang yang masih hidup. Dan itu pun hukumnya sunnah. Jikapun tidak dilakukan, habis dikubur langsung pergi saja begitu, ya tidak mengapa bagi mayitnya, karena amaluna amalukum, amal kita, amal mayit juga amal mayit. Demikian para jamaah rahimakumullah, sekedar untuk tambah-tambah pengetahuan kita, menjadikan motivasi. Siapa tahu suatu saat nanti, walaupun ternyata sepertinya mensolatkan mayit ini agak susah, tapi kalau kita terbiasakan dengan mengikuti orang-orang yang melaksanakan sholat mayit, maka insya Allah itu pun mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Mas Kakak, saya kembalikan kepada jenengan. Baik, kerabat Bas Radio dimanapun Anda untuk sore kali ini, silakan bergabung bersama dengan kami di program Jamaah Sore Jamuan Islamiyah Sore. Anda bisa langsung SMS atau bahkan mungkin WhatsApp di 0822 8003 8004, atau kami informasikan juga Anda bisa menonton apa yang Anda dengar, yaitu di Facebook kita Bintang Angkasa Suara, karena kami sedang live streaming untuk sore kali ini bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Asep Zainal Mutakin di program Jamaah Sore Jamuan Islamiyah Sore. Pak Ustadz, ini sepertinya pertanyaannya tentang horor-horor malah Pak Ustadz. Kalau berbicara tentang pemakaman daripada jenazah, ini kita langsung ke kita ke telepon dulu, tapi sebelum di WhatsApp ada juga pertanyaan banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Bapak dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Hasan. Bapak Hasan di mana Pak? Di Gedung Haji Lama. Baik, Pak Hasan silakan bertanya langsung kepada Bapak Ustadz Asep. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu. Iya. Ini Pak Ustaz, saya mau tanya ya. Ini jenazah orang Islam, Ya. tapi tidak menjalankan wajib sholat. Dikatakan kan orang Islam harus wajib sholat kan? Ada yang mau menyolatkan katanya takut dosa. Itu gimana hukumnya? Dua, bila jenazah mau diberangkatkan, katanya diadzani. Nah, padahal azan itu menyuruh orang yang sholat. Terus yang udah gitu aja lah. Pertanyaan saya, tolong. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, terima kasih warahmatullahi Bapak Hasan wabarakatuh. dari Gedung Haji sudah bergabung di program Jamaah Sore. Monggo Iya. Pak Ustadz. Jadi wala tusolli ala ahadin mata abadan, kalau nggak salah gitu ya. Allahu alam bimuradi bisawab. Janganlah kalian mensolatkan kepada seseorang yang mati selama-lamanya. Mati apa? Mati iman. Nah, jadi kalau ada orang yang mati iman selama-lamanya, jangan disolati ketika dia mati. Nah, kalau orang yang mengaku Islam, dia beriman, ya beriman. Ketika ditanya apa agamamu, Islam. Artinya dia percaya sama Allah, percaya. Percaya dengan malaikat, ada. Nabi Muhammad, percaya. Kepada kitab-kitab Allah, percaya. Adanya hari akhirat, percaya. Berarti dia orang beriman. Nah, jadi apabila dalam hatinya ada rasa iman, mempercayai dengan adanya rukun iman yang 6 tadi, berarti orang ini tidak bisa dikatakan orang yang mati keimanan selama-lamanya. Walaupun dia tidak melaksanakan syariat Islam. Ya. Intinya adalah walaupun dia beragama Islam tapi tidak melaksanakan syariat Islam, tapi dia beriman, maka tetap ketika dia mati disolatkan.
Apakah berdosa orang yang mensolatkan? Wallahu alam. Berdosa atau berpahala, diterima atau tidak, ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban bagi orang Islam adalah mensolatkan jenazah orang Islam. Kecuali jika dia itu mata abadan, tidak beriman kepada Allah SWT, tidak menjalankan yang tidak mempercayai dengan adanya rukun iman yang 6, berarti dia jangan dikatakan sebagai orang yang beriman menurut orang Islam. Katakanlah non muslim. Bagi non muslim, orang Islam haram hukumnya mensolati jenazah mereka. Tapi jika mereka yang seagama dengan non muslim, mereka mensolatkan dengan cara solat ibadah mereka, itu haknya mereka. Tapi kita jangan ikut-ikutan mensolatkan dengan cara solatnya orang non muslim, karena tidak ada kewajiban kita mensolati mereka. Kembali lagi bahwasanya dosa atau tidak? Jawaban saya tidak dosa. Kenapa? Karena kewajiban orang muslim adalah mensolatkan jenazahnya orang muslim. Apa muslim? Islam. Mana buktinya Islam? Walaupun KTP. Bisa baca syahadat, pintar. Tapi kan dia nggak sholat. Itu lepas daripada masalah mata abadan. Kesimpulannya, orang yang mengaku Islam tetap disolatkan jenazahnya. Terus yang kedua, untuk menghindarkan kita dari fitnah dan permusuhan dari pihak keluarganya. Oke, contoh, ada seorang ustadz yang sudah biasa mensolatkan jenazah tersebut, dan ustadz tersebut diikuti oleh jamaah-jamaahnya untuk selalu menjadikan makmum bagi sholat jenazahnya. Kok aneh, hari ini kok lain? Gara-gara dia tidak pernah ikut sholat Jumat, akhirnya kata ustadznya, saya tidak akan mensolatkan suami jenengan, karena suami jenengan tidak pernah Jumatan, tidak pernah sholat 5 waktu. Otomatis jamaahnya juga ikut ustadznya kan? Geger, akhirnya nangis semua, satu keluarga. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah itu tidak ada orang satu rumah itu yang berbuat baik kepada tetangganya. Bahkan yang ada ngumbar sana ngumbar sini, fitnah sana fitnah sini. Ini gara-gara kita tidak mau berbuat baik. Sekali lagi, jangan takut dosa, karena urusan dosa dan pahala Allah yang Maha Tahu. Yang kedua, ada orang yang sebelum dikubur diazani. Bukankah azan itu adalah panggilan sholat? Belum tentu juga. Oke, pada umumnya betul, azan adalah panggilan untuk orang sholat. Tapi ketika Rasulullah memerintah, ketika bayi lahir ke dunia, bukankah Rasulullah memerintahkan untuk diazani juga telinganya? Oh, berarti azan itu untuk apa saja bisa, selagi memang tidak menyalahi aturan. Contoh lagi, rumah baru, bangunan baru yang akan ditempati oleh penghuninya, itu sunnah loh diazani di tiap-tiap pojoknya. Begitu Pak. Ya iya, fungsinya apa? Ya kalimat tauhid yang jelas, satu jadi ibadah, yang kedua bisa saja itu mengusir makhluk-makhluk halus yang ada di situ, itu gak jadi masalahnya seperti itu, bagus. Nah, yang ketiga, ketika bayi datang kita ucapkan adzan, artinya kan ucapan selamat datang dengan adzan. Nah sekarang orang pergi meninggal dunia, kita ucapkan selamat jalan dan diadzani. Itu merupakan kiasi. Jadi walaupun secara hukum nasnya tidak ada perintah orang dikubur diadzani dulu, tapi secara hukum kiasnya adalah jika yang baru lahir saja diadzani, maka tidak ada salahnya ketika mengucapkan selamat datang ya, dengan diadzani. Itu tidak ada masalah dan tidak dosa. Tetap adzan itu menjadi ibadah. Terima kasih. Baik, sudah dijawab Bapak Hasan. Sore kali ini pertanyaan Anda bersama dengan program Jamaah Sore Jamuan Islamiyah Sore. Pak, saya akan beralih ke WhatsApp dulu. Sore kali ini bersama dengan program Jamaah Sore Jamuan Islamiyah Sore, ada Bapak Sodikin yang ada di kawasan Unit 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana dengan yaitu jenazah yang memiliki gigi palsu Pak Ustadz, sedangkan para pelayat tidak tahu cara melepasnya, apakah itu tetap boleh ikut dikuburkan begitu Pak Ustadz? Gigi palsu jika bukan dari emas ya, hanya gigi palsu biasa, bukan dari barang yang mahal ya. Oke. Itu tidak mengapa, ya, tidak usah didongkrak dibuka ya, nggak usah.
Tapi kalau itu memang emas-emasan yang memang mahal harganya ya, itu wajib dibuka dulu ya, dibuka dulu ya. Karena jika tidak dibuka ini akan mengakibatkan nanti diambil orang, dicuri orang. Nah, ini jadi untuk mengantisipasi pembongkaran mayat yang ilegal seperti pencurian, maka hendaknya itu dicopot dulu apabila giginya memang terbuat dari emas semua. Demikian. Baik, Bapak sudah dijawab sore kali ini bersama dengan program Jamaah Sore, Jamuan Islamiyah Sore. Berikutnya ke Ibu Yanti yang ada di kawasan PT HIM Tulungagung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apakah ganjal yang diberikan di pemakaman itu harus benar-benar berjumlah ganjil? Apa alasannya Pak Ustadz? Ya, kalau berbicara kepada ganjil memang bagus-bagusnya hitungan itu adalah ganjil. Jadi kalau innallaha witrun yuhibbul witro, diawali dengan bahwasanya Allah itu adalah ganjil dan menyukai yang ganjil-ganjil, maka dalam witir ada sholat witir itu kan ganjil ya, ganjil. Kemudian dalam wudhu 3 kali, kemudian ada lagi bacaan-bacaan biasanya yang ganjil-ganjil, karena Asmaul Husna juga ganjil. Kemudian kepalan-kepalan lemah itu juga ganjil. Artinya ketika kita melakukan sesuatu yang genap, yang tidak menyalahi aturan, itu tidak mengapa. Ya, tapi ketika diperintahkan ganjil maka harus ganjil. Nah, untuk kepalan tanah yang ada di kuburan tersebut sebaiknya adalah ganjil. Jika ternyata sudah ganjil ternyata masih butuh lagi, ya tambahi lagi 1 menjadi genap, maka tambahi lagi 1 menjadi ganjil. Ini sama dengan bilasan-bilasan di dalam membersihkan najis. Nah, membersihkan najis apabila dengan 1 bersih cukup. Apabila mau ditambah 1 menjadi genap, maka boleh. Apabila ditambah 1 lagi menjadi ganjil, maka itu lebih bagus. Demikian. Baik, kita angkat telepon dulu Pak Ustadz sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Irawan di Lampung Utara. Oke, Bapak Irawan silakan langsung bertanya kepada Bapak Ustadz Asep Zainal Mutakin Pak Ustadz. Pak Irawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, kalau azan sebelum panen kayak di sawah, di kebun atau di mana saja itu gimana hukumnya Pak? Boleh atau tidak? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Irawan dari Lampung Utara. Ini nonton di Facebook Pak ya kayaknya Pak ya. Ya, jadi apabila kita adzan itu tujuannya adalah untuk daf'il bala, untuk memohon keselamatan, itu tidak mengapa. Seperti tadi, masuk rumah baru adzan, nggak apa-apa. Ada angin kenceng, hujan angin, ya. Adzan juga di situ. Itu artinya kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dengan cara adzan. Ya. Jadi ketika Allah diseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, disitulah kita artinya memohon pertolongan. Sebelum panen adzan dulu, ya silakan, ya. Walaupun tidak ada perintah wajib, tapi jika niat kita adalah untuk menolak bala, silakan saja, monggo. Tapi artinya hal ini jangan menjadikan suatu kewajiban. Nanti dibilang kewajiban, nanti akhirnya seluruh kampung setiap panen semuanya adzan, semuanya adzan. Tidak. Yang sunnah tetap sunnah, yang hukumnya boleh tetap boleh, yang wajib tetap wajib. Jangan dibilang sesuatu yang hanya sekedar tradisi biasa atau keinginan sendiri dianggap wajib untuk umum yang tidak sesuai dengan syariat, memang ini juga tidak boleh. Jadi kalau hanya sekedar niatnya ada itu adalah ibadah, silakan, monggo ya. Baik, kerabat Bas Radio demikian sudah dijawab sore kali ini bersama dengan program Jamaah Sore Jamuan Islamiyah Sore bersama dengan Bapak Ustadz Asep Zainal Mutakin sore kali ini di 103,3 Bas Radio Bintangnya FM Lampung. Saat ini Anda masih mendengarkan Jamaah Sore, Jamuan Islamiyah Sore. Jamuan Islamiyah Sore dipersembahkan oleh Bas Radio Bintangnya FM Lampung. Baik Pak Ustadz, sore kali ini bersama dengan program Jamaah Sore, Jamuan Islamiyah Sore. Tentunya ini sudah memasuki daripada segmen terakhir kita akan berikan informasi penutup kepada para pendengar kita Pak Ustadz tentang tema kita sore kali ini, yaitu tentang pengurusan jenazah. Silakan monggo Pak Ustadz. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, selagi kita bisa melakukan, lakukanlah. 1. Ikut memandikan jenazah.
Jika memang orang sudah banyak dan tak mungkin kita untuk menambah personil lagi, ikutlah mengkafani jenazah. Jika memang sudah ada ahlinya dan sudah ada orang yang membantunya, daripada kita memenuhi tempat tersebut, ruang tersebut, gak usah ikutan mengkafani, ikutlah sholatnya. Kalau tempat sholatnya juga sudah penuh ruangnya, maka boleh kita, jika ada waktu dan tidak membuat lama si mayit menunggu-nunggu, maka kita boleh untuk melakukan sholat pada gelombang kedua. Jika itu pun tidak bisa kita lakukan, maka hendaknya ikutlah mengantar ke pemakaman, walaupun kita tidak ikut turun menguburkannya. Namun jika memang di sana ketika di pemakaman tidak ada sama sekali orang yang berani turun karena ketidaktahuan masalah ilmu menguburkan, maka yang penting adalah mayit dihadapkan ke kiblat, kemudian dilepaskan semua tali temalinya, dan kemudian ditutup dengan bagus, dengan sopan dan berakhlak. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kerabat Bas Radio dimanapun Anda, untuk sore kali ini bersama dengan program Jamaah Sore. Sampai di sini kebersamaan kita untuk tema tentang yaitu pengurusan jenazah dan juga mayit. Insya Allah ini akan berjadi yaitu tema yang bermanfaat dan juga pembahasan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dengarkan terus program Jamaah Sore setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, untuk Senin sampai dengan Rabu bersama dengan narasumber kami Bapak Ustadz yang sudah kami undang, dan tentunya Kamis dan juga Sabtu bersama dengan tema-tema jamaah yang lainnya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan program Jamaah Sore. Simak dan juga dengar program Jamaah Sore untuk sore kali ini sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bisa menyimak dan juga mendengar nasyid-nasyid dan juga lagu Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة وهي purnama yang indah lagi sempurna bagaimana nak keluar dengan kata-kata قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله من حبي في صليت عليه شفت السماحة في نور عيني
في ضي فجر جماله بدر كل البشر بتحن ليه 103,3 MHz Bas Radio Bintangnya FM. Poin pertama dari 7 pembeda herbal tetes soman dengan yang lain adalah konsistensi mutu dan khasiat. Terkait mutu dan khasiat yang perlu Anda ketahui adalah standar produksi herbal tetes soman merujuk pada ketentuan dari Lembaga Negara Republik Indonesia yaitu BPOM mengenai prinsip cara pembuatan obat tradisional yang baik atau disingkat CPOTB. Proses produksi dilaksanakan dengan moto